Bab 1049. Kartu yang lebih kuat. Yan Tuo menukik ke bawah dan memberi sebuah pukulan, membuat ruang merah sedikit bergetar. Pong! Eric Qin mengangkat tangannya dan menghadang, tubuhnya mundur. Pada saat yang sama Yan Tuo mundur. Tetapi dua hantu jahat tiba-tiba terbang dari lengan Yan Tuo. Mereka menjerit dan bergegas ke arah Eric Qin seperti kilat, menampakkan cakar tajam mereka. Dengan suara serak, merobek bagian depan Eric Qin dan membuat dua goresan, darah mengalir keluar. Pupil mata Eric Qin menyusut, auranya keluar dan menghempaskan dua hantu jahat itu, menggerakkan Reiki dan menutup lukanya. Pantas saja kamu bilang kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun di sini, bisa melakukan ilmu sihir dan keterampilan sihir dengan sesuka hati. Ternyata keluarga Yanmu telah mempraktekkan teknik yang membahayakan orang-orang. Eric Qin mencibir. Tapi apa kamu tidak takut setelah aku keluar, lalu mengumumkan hal ini ke publik? Dunia pelatihan selalu memiliki pandangan yang sangat keras tentang aliran sesat, bahkan jika keluarga Yan bersandar pada sekte Wendao, tidak mungkin bisa menahannya. Selama kamu tidak bisa berbicara, siapa yang akan tahu? Yan Tuo mengejek. Kamu harus membunuhku untuk menutupnya. Eric Qin menyipitkan matanya dan berkata, cerdas. Yan Tuo mencibir, aku menggunakan domain garis darah ini, tidak hanya kecepatan kekuatanku meningkat, tetapi bahkan melakukan perbuatan jahat, hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kamu benar-benar kejam kalau begitu. Tetapi pernahkah kamu berpikir, aku juga akan memiliki beberapa teknik yang lebih tidak tahu malu? Eric Qin tiba-tiba tersenyum, jika ditampilkan, seandainya itu lebih kuat darimu. Haha, konyol sekali, latar belakang apa yang dimiliki klan iblis kalian, hingga tidak bisa dipublikasikan. Yan Tuo dengan kebencian yang mendalam, menggerakkan jari-jarinya dan berkata, kalau begitu aku memang sedikit penasaran, kamu tunjukkan biar aku melihat, apa kartumu yang layak untuk membuatku takut. Kalau begitu aku tunjukkan padamu. Senyum Eric Qin melengkung berbahaya, sosoknya melintas, dan tiba-tiba muncul di depan Yan Tuo. Dia juga menantikan bagaimana reaksi Yan Tuo saat dia menunjukkan tekniknya yang sudah familiar. Cepat sekali. Mata Yan Tuo bergerak sedikit, hatinya diam-diam terkejut, berteriak pelan, dan segera melontarkan pukulan, mencoba untuk memukul balik Eric Qin. Sosok Eric Qin tampak seperti asap berkabut, setelah menghindar sejenak, cahaya keemasan mekar, dan bayangan kepalan emas secara bertahap membesar di pupil mata Yan Tuo. Pong! Jurus tinju sage digunakan, dan Yan Tuo terbang tiba-tiba. Kemudian Eric Qin mengeluarkan pedang King Tong, dan jurus 13 tebasan melonjak lagi. 999 balok pedang tersebar di langit, menghancurkan kepala dan menutupi wajah di tubuh Yan Tuo. Segugus api biru segera membumbung naik di depan Eric Qin. Dia bergegas lagi, dengan telapak tangan penuh api, langsung memukul Yan Tuo hingga terbang ke udara, dan nyala api menutupi seluruh tubuh Yan Tuo. Tindakan Eric Qin bergolak, dan Yan Tuo jatuh di tepi ruang berwarna darah dan bangkit dengan memalukan. Hong! Yan Tuo meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi darah, dan apinya padam. Matanya ngeri dan bingung, menatap Eric Qin. Bukan hanya karena Eric Qin, metode yang baru saja dia gunakan jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan teknik ilmu sihir itu memberinya kesan familiar. Seolah-olah orang yang melawannya barusan bukanlah seorang jenius klan iblis jenius, tetapi musuh yang familiar. Eriko si ini, apa yang sedang terjadi? Metode apa yang kamu gunakan barusan? Yan Tuo menatap Eric Qin, seketika tidak bisa mengerti. Eric Qin tersenyum tenang dan berkata, sebenarnya aku juga ingin berterima kasih, penggunaan ilmu sihir klan iblis ini tidak senyaman ilmu sihir sendiri. Di dalam ruanganmu, aku juga bisa bersantai. Maksud kamu apa?
Ekspresi Yan Tuo menciut, tiba-tiba menyadari bahwa aura Eric Qin saat ini agak salah. Aura di luar tubuh Eric Qin awalnya mengandalkan titik akupuntur klan iblis, sehingga dia bisa mengetahui identitas pihak lawan melalui pandangan mata, tetapi saat ini aura di luar tubuh Eric Qin kabur dan kacau, seolah-olah ada aura lain yang menggantikannya. Ini adalah jenis transformasi yang sangat berbeda, seperti transformasi dari klan iblis menjadi klan manusia. Yan Tuo, aku ingat kamu ini satu badan dua jiwa, tapi kali ini aku melihat kenapa hanya kamu sendiri. Kalimat Eric Qin berikutnya membuat pupil mata Yan Tuo menyusut, sangat kaget. Satu tubuh dua jiwa adalah rahasia terbesarnya, tidak banyak orang di dalam keluarga yang tahu, apalagi orang luar. Klan iblis bahkan lebih tidak mungkin mengetahui rahasia ini. Kamu siapa? Kamu sebenarnya siapa? Jantung Yan Tuo berdegup semakin kencang, dan Eric Qin di depannya terasa semakin misterius. Ada intuisi dalam kegelapan bahwa pihak lawan pasti seseorang yang dia kenal. Jika dia tidak mencari kejelasan dalam hal ini, dia mungkin tidak bisa fokus untuk bertarung. Kamu tidak mengenaliku, itu tidak masalah. Eric Qin tersenyum. Tapi kamu pasti ingat trik ini. Eric Qin mengangkat tangannya, di atas alisnya, bola berbentuk pedang melompat kegirangan. Cahaya yang mengejutkan terpancar keluar dari kehampaan di sekitar Eric Qin, berputar di sekelilingnya. Itu adalah sebuah pedang terbang, semuanya bersinar dengan cahaya dingin yang mencengangkan, dan jika digabungkan, maka akan seperti badai pedang. Melihat pemandangan ini, Yan Tuo seperti disambar guntur, matanya melebar dan menunjuk ke arah Eric Qin dengan tidak percaya. Saat ini, dia ingat semuanya. Bayangan kepalan berwarna emas, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, teknik tubuh yang aneh, dan yang paling membuatnya terkesan, badai bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya ini. Sebuah nama menjadi lebih jelas di benaknya. Eric Qin, kamu bukan Eriko Shi, kamu ternyata adalah Eric Qin. Yan Tuo berteriak, dengan gelombang badai melonjak di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka, dia akan bertemu Eric Qin di sini, dan Eric Qin muncul dengan identitas sebagai klan iblis. Mengapa Eric Qin merapal ilmu sihir klan iblis? Apa hubungan dia dengan Kaisar Iblis? Sangat banyak pertanyaan. Tapi saat berikutnya, api amarah yang tak ada habisnya membanjiri semua emosinya. Eric Qin, ini bagus sekali. Aku awalnya berpikir ingin datang langsung padamu, tapi tidak disangka kamu mengambil inisiatif untuk mati. Yan Tuo meraung, dia pernah dikalahkan oleh badai pedang di istana api ini sebelumnya, dan bahkan tidak bisa mendapatkan peringkat 10 besar di pejuang kebanggaan. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami sepanjang hidupnya, yang tercetak di bagian terdalam dari ingatannya. Kali ini, dengan mengaktifkan garis darah kuno, hal pertama yang ingin dilakukan Yan Tuo adalah membunuh Eric Qin. Dan sekarang, dia telah memiliki kesempatan ini. Yan Tuo tertawa terbahak-bahak, dia seperti melihat, balasan dendam membunuh Eric Qin, dan klan iblis yang terkenal, membawa keuntungan besar bagi keluarga. Bersatu seperti membunuh 3 burung dengan satu panah. Kamu menggunakan jurus pedang terbang, itu sangat bagus. Yan Tuo menyeringai. Kali ini aku akan membuatmu melihat, di bawah garis darah kunoku, teknik pedang terbangmu itu tidak berguna. Yan Tuo benar-benar marah, kali ini tubuhnya berubah menjadi cahaya merah, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di depan badai pedang, dia melempar pedang mimpi itu ke udara dengan satu pukulan. Biarkan kamu melihat, kekejaman keluarga sihir kuno milikku. Yan Tuo berteriak, garis berbentuk kapak raksasa mekar di dahinya. Dia mengubah tubuhnya menjadi raksasa, memegang kapak raksasa, seperti dewa perang kuno, memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Kapak raksasa seperti gunung besar jatuh, pedang terbang di luar tubuh Eric Qin terguncang oleh arus udara yang dahsyat ini.
Erikin menghindari tepinya dan terbang. Namun, meski tubuh Yan Tuo sangat besar, kecepatannya tetap sangat mengejutkan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.